Hai guys, jadi hari ini kami mau pergi ke kajian Ustadz Abdul Somad. Ya, yang penting banyak isinya. Jadi ini video pertama aku ya guys ya di YouTube. Aku cuma mau taruh momen gitu. Gak jelas. Jadi kami mau berangkat dulu ya guys. Udah siap nih. Ya Allah, lama sangat. Hai guys, pergi. Kami piginya naik Honda guys. Guys, kami udah sampai. Jadi guys, kami mau sampai ya di sana. Tapi kami kawanin dia mau pipis dulu guys. Masya Allah hari ini ya guys. Hari ini aku maunya yang di depan. Kita masuk aja nggak sih dulu nih? Ayo, cepet, jangan lama, jangan sampai mandi juga tuh. Yang cepet ya pipis saya, jangan sampai mandi. Ya Allah. Tengok kami udah sampai. Ini banget ya. Di sini. Sudah besar. Sudah boleh. Padahal dia sembunyi-sembunyi dia. Oke, kami taruh sendal dulu ya guys ya. Acaranya belum mulai guys. Jadi kami cantik. Kamu cantik kok, Masya Allah. Ini kami lagi nonton kajian Allah Masya. Jadi acaranya mau dimulai ya guys. Kami tadi dikasih kue kotak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka apa isinya. Makan lebar lagi. Oh my god guys, the first time lo aku lihat Ustaz Somad secara langsung. Ustaz Abdul Somad, Bunda Iliza Sa'aduddin Jamal dan juga Bang Afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama wa bil Ka'bati qiblata wal muslimin wal muslimati ahwana. Saya ingin mengutip pantun yang mungkin Tuan Guru juga pernah sampaikan. Kalau pergi sholat Jumat,
Jawabannya beres, jawab beres ya. Kalau pergi salat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Sarung lama disimpan dalam lemari. Baju baru dipakai hari Rabu. Pilkada tinggal menanti hari. 27 November kita pilih nomor 1. Nomor berapa? 1. Nomor berapa? 1. Siapa wali kotanya? Siapa wakil wali kotanya? Kepada Al-Mukarram Al-Fadil Profesor Dr. Ustadz Abdul Samad LC, silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Banda Aceh? Sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di plaza. Malam ini saya payah berpantun karena sudah dipakai Ibu Eliza. Saya setiap provinsi di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu saya kasih jatah setahun hanya 4 hari. Saya datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Besok saya pulang. Tak boleh lebih dari 4 hari. Karena kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Jadi ini 4 hari ini memang jatah Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2024. Jelas? Nah ini inti pertama yang saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jadi sebelum saya datang saya tanya dulu. Ini jadwal saya ke Aceh. Aman tidak saya datang ini? Tunggu dulu. Nak cepat aja. Ini ceritanya kan saya nanya ke orang ini berdua. Saya tanya Tengku Nazar, ini sedang hiruk pikuk ini, sedang rame-ramenya ini, saya bilang. Kata Tengku Nazar, aman. Datanglah kata dia. Saya tanya lagi Tengku Riza, aman. Tapi saya kurang yakin juga dengan orang berdua ini. Maka saya tanya pawang saya, suhu saya. Namanya Doktor S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah dia Tengku Dr. Amri Fatmi yang menyambut tadi. Jadi ini bukan ece-ece. Beliau tadi membilang kan, Ustadz Somad ini S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Dia sudah kemana-mana, sedang saya hanya di Mesir saja. Ini saya jelaskan hakikat sebenarnya ya. Kalau sudah 4 tahun di Al-Azhar, S2-nya nggak dapat beasiswa lagi. Maka saya lari ke Maroko. Saya ini kan pemburu beasiswa. Itu ceritanya. Jadi bukan karena hebat. Yang hebat itu kalau bisa S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah orang yang paling hebat. Makanya saya tanya, karena di antara kami berempat ini dia yang paling hebat. Kalau Ustadz Riza, doktor memang. Tapi S1-nya Al-Azhar, S2-nya Jerman, S3-nya Australia. Dia sering kali nengok bule. Jadi saya nggak yakin kali sama dia. Kalau saya tanyalah suhu saya ini, yang S1, S2, S3-nya Al-Azhar. Gimana Dokter Tengku Haji Ustadz Amri Fatmi LCMA? Bisa saya datang ke Banda Aceh? Datang kata dia. Itulah maka saya berani datang. Jelas? Nah ini kalau tak dijelaskan begini nanti jadi fitnah-fitnah ini. Tolong kalau nonton video ceramah Ustadz Somad, tonton yang full 1 jam, jangan yang dipotong-potong TikTok. Full 1 jam. Ini kamera banyak ini, kamera, hidup kamera ini kan. Soalnya saya pernah juga tausiah ceramah, selesai acara saya bilang bisa minta rekamannya di. Mohon maaf Pak, kameranya mati gitu. Kenapa kalian pasang? Gaya-gaya aja. Jadi saya tanya, siapa nama calon wali kota Banda Aceh ini? Kata mereka, namanya Bu Eliza. Mana gambar orangnya? Tengok, oh inilah yang menyambut saya pertama kali saya datang ke Banda Aceh dulu. Yang mau, tunggu dulu. Belum cerita, gimana mau cerita? Kalian sikit-sikit tepuk tangan, sikit-sikit tepuk tangan. Inilah yang menyambut saya dulu, waktu pertama datang, nginap di penginapan beliau, dipasangkannya sorban berbunga-bunga, warna putih, bunganya kuning, hijau, merah. Oh, dia ini memang kepada para ulama itu takzim, menghormati. Itulah maka Ustaz disambutnya dulu-dulu. Jadi ada juga memang orang kadang dekat sama kita pas mau pilkada aja. Tapi kalau ibu Eliza ini memang dari dulu. Bayangkan saya datang kemari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saya pun udah lupa. Mana mungkin kepikir sama dia mau jadi wali kota nanti akan Abdul Somad. Gak tahu juga ya. Tapi rasanya jauh kali lah.
Artinya apa? Siapapun dai yang datang, disambutnya, dikasihnya sorban, diberikannya kebaikan-kebaikan, pisang emas bawa berlayar masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah, lalu saya pun datang kemari, rupanya Ibu Iliza ini punya anak 2 orang di Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, sanadnya yang ke-29 dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in, anak beliau yang nomor urutan 29. Sanad tertinggi sekarang 28. Jadi murid dari sanad tertinggi Syekh Al-Mu'asrawi 29. Saya waktu beliau cerita hafal Quran itu bilang, apalah perasaan Ustadz waktu ibu tadi cerita tentang hafal Quran? Yang saya khawatirkan satu aja, kok ditanya, Ustadz yang keberapa? Untung, makanya saya nggak selera kali makan tadi. Lepas kan nengok dari nasi saya nggak habis kan. Itulah yang kucemaskan itu. Sempat ditanyanya, anak saya yang ke-29 Ustadz yang keberapa katanya. Sanad itu hanya diberikan pada orang yang hafal Quran. Apakah Tengku Amri Fatmi hafal Quran? Ya, karena syarat doktor di Al-Azhar mesti hafal Quran. Ustadz Somad, S1 kan 4 tahun. Tahun pertama wajib 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi berapa hafalan saya? 8 juz. 3 kali naik pesawat hilang. Apa nggak hilang? Pramugari roh pendek. Padahal kita udah nunduk-nunduk ini mau masuk pesawat, mau jaga hafalan ini maksudnya. Langsung ditanyanya, boarding passnya mana? Paksa lah gini-gini kan sedikit, hilang setengah juz. Yang selamat hafalan saya kalau naik pesawat ke Banda Aceh, itu selamat. Karena orang itu berjilbab. Itu pun pas pesawat itu naik ke atas, dibukanya juga. Saya sebetulnya ngomong begini nih, mau memancing, apakah orang Banda Aceh ini bahagia atau tidak? Tapi kalau ditengok dari ketawanya bahagia. Kalau ditengok ini nampaknya nggak ada utang orang. Karena saya di beberapa tempat pernah saya pancing, begitu kita pancing sekali ketawanya itu nggak lepas. Karena pas mau ketawa lepas, ingat cicilan belum lunas. Nggak percaya tengok aja di tanggal 7. Ya Allah, jagalah Banda Aceh ini ya. Rupanya anaknya hafal Quran sanad 29, beliau pun punya pondok pesantren Dayah 2. Yang satu tahfiz Quran untuk yatim, du'afa, ibu-ibu, bapak-bapak, free, gratis. Sedangkan yang berbayar itu untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1000 orang. Ustaz Somad, alhamdulillah kita punya pondok 2. Yang ini gratis dekat rumah ini, yang di sana itu berbayar untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1000. Itu pun waktu cerita itu tadi saya cemas juga. Saya khawatir pondok Ustaz berapa? Untung dia tanya. Ustaz Somad punya pondok? Ada yang Ustaz gratiskan. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 gratis 25 orang, 25 orang, 25 orang, 75. SMA Aliyah 25 tambah 75 cuman 150 lah yang bisa saya gratiskan. Saya tak ada duit, saya bukan orang kaya, saya bukan konglomerat. Itu 150 itu duit Ustaz dari mana? YouTube. Channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah itu 1 bulan dapat 100 juta sampai 120, kadang 130. Kalau ibu nonton 5 menit kemudian tertidur, itu duitnya masuk situ. Itu sampai subuh, gak apa-apa, dapat pahala tertidur. Tonton terus ya. Nah itu duitnya itu masuk untuk beli beras, untuk beli minyak, bayar listrik, rekening air, tagihan, gaji guru. Habis. Makanya kalau ada orang memfitnah saya, itu Somad itu punya mobil kan gara-gara duit YouTube itu. Dengar aja bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Sakit kali hatiku. Iya. Kalau nuduh yang lain lah, jangan yang begitu. Bayangkan, beliau bisa punya pondok dan ada yang gratis. Ternyata dalam program wali kota dibuatnya, kalau terpilih jadi wali kota Banda Aceh, memberikan beasiswa kuotanya 25.000 orang per tahun. Saya menengok 25.000 orang, aku cuma 150. Itulah hebatnya kalau berdakwah bukan dengan ceramah, bukan dengan kata-kata, bukan dengan khutbah, tapi dengan tanda mahasiswa, beasiswa, para siswa yang tak mampu kuota 25.000. Kalau diejek di Instagram, di YouTube, di TikTok nggak pernah balas. Ustaz ini orangnya rendah hati, tawaduk. Bukan begitu. Saya nggak balas itu karena saya nggak punya passwordnya. Itu diatur admin semua. Nah jadi kalau ada kalian yang nge-DM, kami nge-DM berapa kali kok Ustaz nggak balas, saya nggak tahu. Tapi komen-komen itu saya baca, bukan ada saya baca. Cuma nggak lengket di kepala saya. Kalau ada orang caci maki, sumpah serapah, adu domba, mengejek, mengolok, ingat di kepala kita, kau terlalu kotor untuk masuk ke dalam pikiran dan hati. Jadi kalau gitu Ustaz merasa suci, tidak suci, aku pun kotor, tapi kau lebih jorok. Itulah yang dimuliakan Allah. Ini dunia medsos ini luar biasa. Kalaupun kita mau datangi dia, orang dia pakai fake account, akunnya akun bodong. Yang ngejek kita itu di Instagram, cobalah cek, posting 0, follower 0. Masa kita yang follower 9,5 juta mau datangi yang 0?
Maksud saya, ini Ustaz Somad ini sombong, maksud saya yang belum follow lah. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Jangan mau termakan hoax, termakan isu, karena kita masih makan ayam tangkap. Maka dinginkan hati dengan salawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yang punya handphone ada flashnya, ada senternya, bisa dinyalakan ke atas. Yang nggak ada, campakkan ke laut. Janganlah sombong gitu Pak Ustaz. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Cukup, jangan lama-lama, kita basah. Emang kita suruh aja terus, apalagi pejam mata, kawan di sebelah ada pingsan. Panas ini sekarang, di samping panasnya dunia karena cuaca, ditambah lagi panas pilkada. Tapi insya Allah hati kita dingin berkat sodako. Solawat itu ibadah lisan, sodako itu ibadah harta. Jadi ibadah itu ada lisan, solawat, badan, tegak, rukuk, sujud, apa pula somat? Solat. Ada ibadah badan, tegak, rukuk, sujud. Ada ibadah hati, sabar, ridho, qanaah, tawakal. Mudah-mudahan semua amal ini kita laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal. Kira-kira dari cerita yang saya kumpulkan, saya rangkai tadi, ditambah lagi anak yatim, fakir miskin, du'afa, itu diberi santunan. Ibu setuju? Bapak setuju? Syaratnya yang naik nomor. Ada pula satu yang agak meragukan saya, santunan untuk janda-janda. Tapi yang tua-tua aja. Untuk yang muda, itu nanti kita serahkan kepada tim puas. Gak setuju orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada 9 hari lagi. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tinggal 9 hari lagi. Sanggup mengajak kawan, jiran, tetangga, sahabat, alumni, alma mater? Sanggup? Kawan TK, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan S1, S2, S3, S3, S2, 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 S Bandung? Sanggup? Ibu sanggup ngajak kawan? Gak usah yang jauh-jauh dulu, Bu, laki dulu. Pulang dari sini, Bang, kau pilih calon aku nomor 1. Kalau tidak, siap. Hati-hati kalian. Ini yang laki-laki siap ngajak istri. Aku tengok yang jawab mahasiswa belum berbini. Kalau bapak makan kuini jangan disipak pakai kaki. Kalau tak sanggup ngajak bini, berhenti jadi laki. Setuju? Awas kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sekarang tinggal di negara demokrasi. Maka gunakanlah hak pilih. Tanggal 27 November itu adalah pesta demokrasi. Kalau ibu beli ember, dipakai untuk mencuci sepatu. Tanggal 27 November, mencoblos nomor. Nyambung aja orang. Tapi orang di Banda Aceh ini, itu kalau bercanda, kalau nggak berilmu nggak nyambung. Cobalah dengar candaan protokol pembawa acara tadi. Idham, ikhfa, hurnah, kolkolah. Saya aja mencernanya 2-3 kali, baru ketawa. Ketawa saya nyusul belakang. Kita harus menunjukkan misi kita secara nyata, izhar. Jangan sampai tidak nyata, ikhfa. Jangan sampai nun yang tidak dianggap. Dalam kali kajian. Mentang-mentang pandai ngaji, hebat tajwid. Maka Masya Allah, tabarakallah, insya Allah sama berdoa supaya Banda Aceh ini tetap menjadi simbol syiar Islam baldatun thayyibatun. Tadi di hotel saya tanya tim ini, tim UAS ini. Tim UAS itu maksudnya apa? Tim ujian akhir semester. Ibu ini pernah jadi wali kota dulu kan? Pernah katanya. Terus waktu dia jadi wali kota dulu, apa yang dia buat? Malam-malam razia dia ke pantai-pantai itu. Tunggang langgang, lintang pukang, hilang mabuk berang. Yang mabuk-mabuk, setengah mabuk, nengok ibu itu sadar langsung. Oh begitu. Jadi kalau cerita penerapan syariat Islam nggak usah dibahas lagi karena memang sudah pernah. Jadi ini sebetulnya hanya melanjutkan saja. Mudah-mudahan berlanjutlah ini insya Allah. Setuju atau tidak? Kalau setuju coblos nomor. Memang enak minum jamu. Minum jamu di hari Sabtu. Kalau memang setuju coblos nomor. Udah berapa pantun udah keluar? Ada kalian rekam tadi. Simpanlah untuk update status 9 hari. Besok hari Senin update-nya 3 kali. Pagi, siang, malam macam makan obat. Share. Tapi tengok dulu ya. Ini banyak juga ini yang share. Tengok tak terkirim. Kenapa? Paket habis. Ini ada yang datang malam ini karena dikasih sembako. Ada yang malam ini datang karena dikasih ongkos dikerahkan pakai bis, pakai truk. Semua yang datang ini bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Tapi Ustaz Somad, Ustaz tadi cerita tentang anak hafal Quran punya pondok perhatian ke guru ngaji, tentang imam masjid, tentang janda-janda tua, tentang anak yatim, fakir miskin, dan apa, tentang ketegasan. Semuanya bagus Pak Ustaz. Tapi ada satu salahnya Pak Ustaz. Apa salahnya? Salahnya ibu itu perempuan.
Memang betul tidak boleh pemimpin itu perempuan. Haram hukumnya pemimpin itu perempuan. Yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah pemimpin seluruh dunia yang disebut dengan khalifah atau amirul mukminin atau wilayatun uzma atau bahasa kampung kami the big state. Big artinya besar, state, tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah, hi big wife. Big artinya besar, state artinya negeri besar, dari Maroko sampai Maghribi sampai Merauke, pemimpinnya satu, absolut, tak terbantahkan, namanya khalifah, namanya amirul mukminin. Itu tidak boleh perempuan. Sepakat semua ulama. Jadi kalau ada ulama mengatakan tidak boleh pemimpin itu perempuan, itulah maksudnya. Adapun menjadi pemimpin kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala atau tetap kepala kota, ini kan sebetulnya kepala polisi, kapolres, kapolda, kapolri, kepala tentara, dandim dan ramil dan rem, panglima, kepala kota, wali kota, kepala provinsi, gubernur, kepala kantor, maka menurut ulama boleh, karena kekuasaannya terbatas, tidak absolut, bisa dipecat, bisa dijatuhkan. Apakah wali kota itu absolut tak terbantahkan? Tidak. Wali kota kalau kumpul DPR, kalau dia melanggar bisa dijatuhkan. Bisa atau tak bisa? Bisa. Itulah dalil kata ulama bahwa perempuan tidak boleh jadi khalifah, tak boleh jadi amirul mukminin, pemimpin seluruh dunia yang absolut tak terbantahkan. Jelas? Kalau ragu dengan ilmu saya, tanya sama yang S1, S2, S3. Makanya saya sebentar-sebentar saya tengok dia. Kalau dia senyum berarti betul. Kalau saya tengok dia bilang tidak, berarti jelas shadaqallahul azim. Tapi Ustaz Somad coba buka Sahih Bukhari. Itu di dalam Sahih Bukhari ada hadis. Apa bunyinya? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mengangkat pemimpin perempuan. Itu hadis ada kronologisnya. Kronologis hadis namanya asbabul wurud. Kalau ayat namanya asbabun nuzul. Di zaman sahabat Nabi ada pemimpin perempuan, polisi yang tugasnya mengawasi pasar kota Madinah. Ini timbangannya kurang berapa kilo, ini sukatannya kurang, ini takarannya kurang. Polisi pasar Madinah itu dipimpin oleh seorang namanya Syifa. Kira-kira kalau namanya Syifa, laki-laki apa perempuan? Belum pernah saya jumpa Syifa berkumis. Memang enak sayur tumis, sayur katu. Semua yang berkumis mencoblos semua. Mau pantun aja bawaan ini sekarang. Umar bin Khattab jadi khalifah, mengangkat polisi wilayah Hizbah, memeriksa timbangan, takaran, sukatan di pasar Madinah. Kepala polisinya namanya Syifa. Itu salah satu dalil boleh perempuan jadi pemimpin. Tapi untuk jadi khalifah haram, tak boleh. Ketika terjadi perang, nama perangnya perang Jamal. Perang apa namanya? Jamal. Jamal itu kalau pakai alif Jamal artinya indah. Tapi kalau tidak pakai alif Jamal, onta. Makanya kalau ngasih nama anak, siapa nama suamimu? Jamal. Maka nama pakai alif Jamalun. Kan ada lagunya. Ya Jamalu, ya Jamalu. Saya kena nggak cukup waktu aja, kalau nggak 3 album kita nyanyi. Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Perang itu namanya perang Jamal. Kenapa perang Jamal? Karena Aisyah naik onta, dan onta itu bahasa Arabnya Jamal. Kalau orang kampung kami menyebutnya camel, tulisannya camel, camel. Jadi perang itu namanya perang Jamal, dan salah satu panglima perangnya adalah Aisyah. Aisyah itu laki-laki apa perempuan? Jadi kalau begitu perempuan boleh jadi panglima perang? Itulah enaknya kita ceramah di Aceh ini, orang yang cerdas. Kita ngomong sedikit aja nyambung. Ada yang berbunyi, ada yang tak berbunyi. Itulah enaknya rame-rame ini, yang saya bilang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yajuzu an takuna hakiman alal itlaqi fi kulli syai'in. Boleh dia menjadi pemimpin asal jangan khalifah. Fi kulli syai'in, pemimpin kantor, pemimpin pasar, pemimpin kota. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Imam Tabari. Sofiyatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin, Kemalat Syah. 4 berturut-turut. Kira-kira ini Sofiyatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin, Kemalat Syah, ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berapa lama? 1641, 1699. Lebih setengah abad, 59 tahun. Aceh dipimpin oleh 4 perempuan. Ustaz tahu dari mana? Itu bukunya baru baca. Saya kan 2017 itu mau mengajukan disertasi S3. Mau nyari-nyari bahan hadis. Terbaca saya ada manuskrip di Aceh. Judulnya An-Nasaih Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, ditulis oleh wali Allah namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang diserahkannya kepada Sultanah Aceh. Saya penasaran,
Rupanya di zaman ini, 4 sultanah ini, ada 2 wali Allah yang hebat. Pada masa Sofiyatuddin, nama walinya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Sedangkan pada masa Kemalan Shah, di akhir hayatnya meninggal wali Allah, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sedangkan yang ngomong ini Abdul Somad. Kira-kira apakah mungkin Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu khilaf, silap dan salah? Wali Allah, kalau salah ya 1 hari 2 hari, masa salah sampai 59 tahun? Masa salah sampai selama itu? Mereka ini alumni daripada Makkah Masjidil Haram. Mereka orang yang alim, orang berilmu. Nah, maka saya orangnya hanya sekedar membaca, lalu menyampaikan riwayat, karena diminta oleh kawan sahabat dan jamaah, mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Maka judul kita malam ini adalah Kupas Tuntas Kebenaran, Sempurnakan Pemahaman. Saya sebetulnya judul ini udah ingat, mau menyengok foto saya yang besarnya aja. Besar kali foto saya dicetak, gigi aja sebesar kapak, hidung sebesar terowongan Mina. Tolong panitia ya, aku minta tolong kepada panitia malam ini, 10 jari ku angkat 11 sama kepala. Habis acara ini, jangan kalian sobek-sobek ini, bisa kalian jaga ini, bisa. Karena kemarin habis pilek, saya ceramah, saya tengok di WC pinggir sungai, dijadikan orang untuk penutup WC. Banyak gambar-gambar caleg itu dijadikan dinding WC. Bayangkan kalau ini nanti bubar, kalian sobek, lalu pas gambar saya itu penutup WC, pas pula bagian ke dalam, gimana kalian pas mau nampak saya senyum. Kalau nggak sanggup kalian menjaganya, gulung besok pagi ku bawa, mau ku bingkai di rumah. Besar kali itu. Yang lain-lain kecil, Ustaz Nazar kecil aja juga. Pak, padahal namanya besar. Fadlullah besar, ada yang lebih besar, afdal, tapi fotonya biasa aja. Saya yang dicetak orang, bisa juga kita sebesar itu. Begitulah panitia malam ini mau mengasih tahu. Memang Ustaz Somad itu badannya kecil, tapi cara kami memuliakannya, kami buat gambarnya besar. Nah, memang kain baru ini bawaannya mau jatuh aja ke bawah ya. Tapi jangan kalian khawatir, aku pakai celana di dalam. Kalian takut. Kita juga agak cemas pula. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya terus terang bahagia malam ini jumpa dengan Bapak Ibu semua. Adik-adik kawan-kawan bahagia semua. Ibu-ibu bahagia semua. Kalau bahagia jangan caci maki ya. Jangan dek ya. Kalau bahagia jangan sumpah serapah ya. Kalau ada yang ngejek-ngejek, saya diejeknya Pak Ustadz, cuekin aja lagi. Saya dilemparnya pakai batu Pak Ustadz, lempar dia pakai setangkai mawar. Udah 2 kali aku dilemparnya Pak Ustadz, lempar dia 2 tangkai. Udah 3 kali Pak Ustadz, untuk yang ketiga ini yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Apa pula setuju? Katanya tadi siap jaga perdamaian, pancing sikit setuju. Mudah kali berubah ke lain hati. Nanti pas tanggal 27 November itu cari TPS itu kan banyak kotak-kotaknya kan, jangan di samping, masuk ke tengah. Cari tengah, di situ pun sempatkan juga. Itu kan banyak kotak-kotak, kotak 1, kotak 2, masuk kotak tengah, apa di tengah tengok ke kanan. Bisa Bu, bisa Pak, hati-hati, kadang banyak paku itu dibawa orang pulang. Siapkan paku dari rumah, cucu sarapan dulu, karena banyak tak sarapan sampai situ, tak cucu. Masih ada 9 malam lagi sholat ajak, ikhtiar sudah, kampanye sudah, ngajak sudah, posting Instagram sudah, Instagram, Twitter, Instagram miligram, kilogram, grup-grup WhatsApp. Ibu ada punya grup-grup? Yang paling ditakutkan orang sekarang adalah grup-grup mak-mak garis keras. Posting, salah posting, rupanya transfer belum selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kita ketuk pintu langit. Orang mengetuk dengan sembako, orang mengetuk dengan amplop, kita mengetuk pintu langit dengan sholat hajat. Caranya Pak Ustaz, usolli sunnatal hajat. Kalau niatnya di dalam, kalau mau kuat-kuat, usolli sunnatal hajat untuk Ibu Iliza Afdal, Wali Kota Banda Aceh 2024-2029. Rokaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu doalah kepada Allah, minta. Saya Pak Ustadz doanya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Kalau sudah salam selesai, nggak usah pakai bahasa Arab. Yang perlu pakai bahasa Arab itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis minta kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Pakai bahasa Aceh Pak Ustadz? Iya. Nggak bisa Ustadz contohkan, aku belum belajar. Memang saya bolak-balik ke Aceh nih, saya malu. Udah bolak-balik ke Aceh ditanya orang, udah bisa bahasa Aceh Pak Ustadz? 2 aja yang saya bisa. Pertama Puhaba, habis itu Pajobu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup baca Yasin tiap malam, habis baca Yasin, ya Allah berkat surat Yasin yang ku baca ini, kabulkanlah hajatku, sebutkan hajatnya. Yasin tak sanggup? Ya Allah, berkat hajatku ini, dudukkanlah Ibu Iliza dan Pak Afdal, wali kota Banda Aceh 2024-2029. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihahnya jelas. Karena banyak sekarang saya tengok orang Al-Fatihah. Macam dapat bakwan panas. Coba Ananda kita tadi suaranya, ya Allah, senang kali saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Merayu kepada Allah dengan suara. Doa rabbakum, berdoa kepada Allah tadarruan dengan suara yang lemah lembut. Ya Allah. Ini sekarang banyak orang berdoa bentak-bentak. Fidin. Mau. Cobalah kalian bawa proposal menghadap ke Pak anggota DPR RI. Semen, batu bata. Panggilnya sapul-sapul ke bawah, gila gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau dapat anak cerdas, carilah yang hafal Quran 30. Kalau nggak dapat, yang juz 30 aja dulu. DP aja. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ustaz, doakan aku Pak Ustaz, udah 40 tahun umurku, aku belum punya anak Pak Ustaz. Kenapa kau belum punya anak? Aku belum nikah Pak Ustaz. Gimana kau mau punya anak? Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan Allah jodoh. Laki-laki kalau terlalu sering menengok perempuan, mendekor pakaian perempuan, mengajar perempuan menari, coba tengok, mencong-mencong. Pertama sebelum dia masuk ke dunia itu, garang dia manggil, sini saudara. Begitu udah 5-3 tahun, sini ya. Jadi kalian memang sengaja dijauhkan, biar supaya garang kalian. Makanya dipagar pakai bus, mau mencakar aja waktu kalian. Kalian boleh intip-intip sedikit, boleh tengok. Sejahat-jahatnya orang, senakal-nakalnya perempuan, nggak mau pakai jilbab. Tapi kalau sudah sampai ke bumi Nangro Aceh Darussalam, pasti dia akan berjilbab, betul? Kenapa? Karena diatur oleh aturan, undang-undang, bahasa Arabnya qanun. Orang di bumi ini tidak kena makan haram. Kenapa? Ada aturan, tidak boleh bank konvensional, mesti bank syariah. Aceh selalu saya bawa dalam ceramah saya. Tapi akbar saya di Sulawesi, ceramah saya di Kalimantan. Yang saya jadikan contoh adalah Aceh. Maka kalau syariat Islam di Aceh terjaga, terpelihara, datang orang Sulawesi main ke Aceh, datang orang Kalimantan ke Aceh, datang orang Papua ke Aceh. Apa kata mereka? Betul yang dikatakan Abdul Somad itu dalam ceramahnya. Tapi kalau, ya Besti, apa namanya? Ada surat, bawa ke sini. Sama-sama anaknya sekalian bawa, gendong kan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ustaz masih ingat sama saya waktu 2021 Ustaz gendong? Of course, I remember you. Tengok gambar kami 2021. Siapa namanya? Muhammad Khairul Ahza. Muhammad Khairul Ahza. Ahza. Baca surat pendek dulu. Ada surat-surat apa aja pendek? Mau pakai irama, mau nggak pakai irama boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, Masya Allah. Anak-anaknya aja begini, apalagi bapaknya? Ini suratnya untuk Ustaz. Fotonya juga? Ya, balik lagi ke tempat ya. Bawa bang, gendong bang. Pertama kita Selesai, berdiri untuk guys. menyaksikan sesi peran Jadi- atau dihidupkan HP-nya. Jadi kajiannya udah selesai, kami mau pulang habis ini. Lihat bagaimana nanti. Tadi HP aku guys penuh memori, ini aku pakai HP teman aku guys. Hai guys. Jadi acara jadi kami sudah selesai. kajiannya udah selesai. Udah selesai guys, saya mau bubar dulu. Kami pulang guys. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.